Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami mau mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, serta teman-teman media yang sudah ada di sini. Tentu saya juga mau berterima kasih kepada para narasumber nih yang sudah berkumpul di sini. Ada Bang Lusius dari Formapi, ada Bang Ray Rangkuti dari Lingkar Madani Indonesia, ada Pak Ubaidillah Badrun, seorang akademisi, dosen UNJ. Lalu di sebelah kanan saya ada Mas Arif Susanto dari Eksposisi Strategik, dan satu lagi ada Pak Ferry Amsari, tapi beliau sedang dalam perjalanan ke sini. Jadi nanti tunggu saja, beliau akan menyusul. Nah, diskusi ini bisa diselenggarakan di Formapi atas kerjasama para aktivis 98. Kebetulan saya waktu itu belum ada 1 tahun, jadi paling tidak saya mencoba untuk menoleh kembali kesejarahan Indonesia di masa Orde Baru gitu. Dan juga di sini kami mengangkat topik mengenai tinjauan memakzulkan Gibran, tinjauan konstitusi dan politik. Nah, semoga diskusi ini lancar, dan saya juga sangat berharap semoga setelah diskusi ini kita tidak dihilangkan seperti itu. Oke, lanjut saja. Maksudnya apa? Itu deliverynya kurang ya, jadi lucu, tapi sebenarnya miris juga. Makasih loh Bang Lusius sudah hafal gitu. Takut amat sih lu. Agak kelihatan ya tegangnya ya. Aduh, semoga kita semua selamat lah ya. Tapi mau gitu. Oke, baik, terima kasih para hadirin sekalian. Sebenarnya gimana Pak? ada Bang Ray Rangkuti. Oh iya, jadi tameng ya? Iya. Oke. Cukup pakai PC-nya kabur. Kekuatan gaib yang luar biasa. Oke. Tadi sebenarnya saya sudah menyebutkan semua narasumber yang ada di sini, tapi saya mau masing-masing dari narasumber yang di sini untuk menyapa para hadirin sekalian secara online, termasuk ya di hai teman-teman, dan di sini secara offline gitu. Saya mau dimulai dari paling kiri dulu. Ada Bang Lusius Karus dari Formapi, silakan sepatah dua kata-kata, 1 paragraf berapa halaman boleh. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih Mbak Lutfia untuk pengantarnya, dan terima kasih juga sudah memberikan saya kesempatan pertama untuk bicara. Tentu kesempatan pertama ini karena sebagai tuan rumah saya juga harus menyampaikan terima kasih untuk teman-teman narasumber, mulai dari Kang Ubed yang mungkin baru kali ini mengalami diskusi dengan suhu yang cukup panas gitu ya. Ya, bukan karena isu yang didiskusikan, tapi lebih karena AC-nya tidak terlalu maksimal. Gitu. Terima kasih Kang sudah datang. Terima kasih juga untuk Bang Rai. Bang, ini sambutan dulu ya, belum isi. Ya, ini pengantar masih. Oh iya, pengantar. Oke. Mungkin ini juga sekaligus isinya sih. Juga Bang Rai gitu ya. 2 nama yang saya baru sebutkan ini mewakili Nurani 98 gitu ya. Salah satu kelompok gerakan gitu ya, masyarakat yang membawa semangat perjuangan 98 di tahun 2025 ini gitu ya. Tentu kalau Nurani 98 sudah mulai berjuang, kita harus percaya perjuangannya itu sesuatu yang serius, karena mereka pernah serius menggulingkan rejim Orde Baru di tahun 98. Ngeri benar. Jadi ini rasanya jadi serius isu diskusi kita hari ini soal memakzulkan Gibran gitu ya. Itu sebenarnya judul utamanya gitu ya. Untuk kepentingan menghindari apa yang ditakutkan oleh moderator tadi, ada judulnya gitu ya, tinjauan politik dan konstitusi gitu ya. Itu hanya untuk bikin supaya diskusi ini terlihat ilmiah. Terima kasih juga untuk Mas Arif gitu ya, yang terus setia gitu ya, mengisi diskusi-diskusi di Formapi ini. Saya kira sih babak intinya soal tinjauan dari
sisi politik dan juga dari konstitusi itu akan disampaikan oleh yang ahlinya gitu ya. Ada dari politiknya antara Kang Ubed, ada yang Bang Rai ya. Dari sisi tidak ada di judul sih, tapi Mas Arief itu akan lebih banyak meninjau dari sisi filsafat ya, filsafat politik. Itu juga mengerikan ya. Dan nanti Bang Ferry Amsari ya, dia setelah jadi artis sebelum pemilu itu selalu terlambat gitu datang diskusi ya. Mungkin terlalu banyak persiapkan juru riasnya gitu ya. Kita akan tunggu dia untuk menjelaskan dari sisi konstitusinya bagaimana ide memakzulkan Gibran ini bisa dijelaskan dari aspek ketatanegaraan gitu ya. Saya sendiri sih cenderung mengapresiasi munculnya wacana ini kalau dimunculkan dari para purnawirawan ya. Apresiasinya itu justru karena yang memunculkan wacana ini adalah figur-figur senior gitu ya. Mereka yang rupanya punya sensitivitas untuk kemudian menilai situasi politik kita saat ini ya. Dan mereka punya keberanian untuk mengungkapkan itu ke publik gitu. Ketimbang format ini gitu, belum pernah ada ide nakal seperti itu yang muncul dari format gitu. Padahal ya masih jauh lebih muda dari para purnawirawan ya. Tapi poin pentingnya para purnawirawan ini punya keresahan terkait dengan situasi bangsa saat ini, dan salah satu yang menurut mereka menjadi masalah mendasar itu soal status wakil presiden kita ya. Dan saya kira tidak terlalu mengherankan kalau tiba-tiba mereka menyuarakan itu, karena bahkan sejak sebelum pemilu, bahkan sejak MK memutuskan perubahan aturan terkait dengan syarat pencalonan, sejak saat itu kritik terkait dengan posisi Gibran ini memang selalu atau kerap muncul gitu ya sampai sekarang. Dan buat saya untuk melihat bagaimana kemudian harapan terkait wacana ini bisa kemudian berjalan gitu ya sesuai dengan aturan yang ada. Saya sih sesuai dengan spesifikasi formapi itu, melihat bagaimana peluang ini kemudian bisa muncul atau bisa berjalan di parlemen kita atau MPR kita gitu ya. Karena kita tahu sendiri wacana pemakzulan kepala negara maupun wakil dalam hal ini itu bisa menjadi nyata kalau sudah ada gerakan politik yang kemudian dilakukan oleh para politisi kita di parlemen, di MPR ya, DPR dan DPD gitu ya. Dan di situ soalnya gitu ya, melihat DPR yang sekarang ini ya, jangankan bicara isu pemakzulan gitu ya, bicara soal apa yang kemudian jadi fungsi dan tugas utama mereka saja di bidang legislasi, di bidang anggaran, di bidang pengawasan, kita sulit untuk kemudian melihat bahwa kita punya harapan kepada DPR atau MPR sekarang ini untuk mewujudkan apa yang jadi aspirasi termasuk yang disampaikan oleh para purnawirawan itu ya. Jadi saya kira jalannya menjadi sulit secara politis ketika kemudian melihat DPR kita yang sejauh ini saya kira lebih layak untuk menyandang predikat sebagai Dewan Perwakilan Penguasa gitu ya, ketimbang kemudian menjadi Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Dan kalau kemudian suara pemakzulan ini muncul dari rakyat itu, DPR justru akan menjadi kelompok yang berhadapan-hadapan dengan rakyat itu sendiri ya. Itu yang buat saya merasa ide pemakzulan ini sejak awal gitu ya sulit untuk kemudian dilihat titik terangnya ya untuk keberlanjutannya ya. Tapi ya kemunculan ide ini itu memelihara konsistensi buat saya ya, dari seperti yang saya katakan tadi sebelum pemilu kita sudah ramai-ramai menyatakan kritik kita ya terhadap perubahan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden ya.
Dan itu artinya sampai Gibran ini kemudian sekarang menjadi wakil presiden, suara kritis itu tetap kita tunjukkan, gitu ya, untuk menunjukkan ada yang salah sejak awal dalam proses kita memilih pemimpin, ya. Dan tentu saja bagaimana ini kemudian akan berlanjut itu akan sangat tergantung dengan perkembangan politik khususnya di parlemen, gitu ya, di hari-hari yang akan datang. Jadi mari kita tunggu apa yang akan terjadi selanjutnya, ya. Kita berharap bahwa kritik atau upaya dari para purnawirawan ini itu ditindaklanjuti dengan semangat kita sebagai warga negara untuk terus melakukan kontrol terhadap kekuasaan yang ada sekarang ini. Itu sekedar pengantar, Putri. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bang Lusius atas pengantarnya. Tadi Bang Lusius juga nyinggung juga ya soal DPR saat ini bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat, tapi justru Dewan Perwakilan Penguasa gitu. Dan nanti gimana ya, belakangan ini memang saya juga ngerasa pesimis gitu melihat situasi politik Indonesia yang begitu suram gitu. Dan tentu tadi yang sudah diantarkan oleh Bang Lusius itu membuat kami, mungkin banyak orang juga khawatir gitu bahwa sebetulnya konflik di pusaran elit itu kemungkinan besar juga bakal merembes gitu ke kita semua gitu, karena tadi sudah disinggung juga oleh Bang Lusius gitu ya, bahwa memang patut diapresiasi gitu ya apa yang diusulkan oleh TNI Purnawirawan ini terkait pemakzulan Gibran. Tapi yang jadi pertanyaan adalah mungkinkah peluang itu besar, dan kalaupun memang itu terjadi gitu, nanti siapa yang akan menggantikan si Gibran gitu. Dan nah itu mungkin nanti juga akan dilanjutkan gitu ya oleh para narasumber yang ada di sini gitu ya. Banyak banget yang mengusik kita semua gitu. Oke, terima kasih Bang Lusius atas pengantarnya. Selanjutnya saya mau ke Pak Ubaidillah Badrun untuk menyampaikan pandangannya gitu. Kan kita tahu ya bahwa sebelumnya itu beberapa kali Pak Ubaid ini pernah melaporkan gitu Pak Jokowi dan keluarganya ke KPK terkait dugaan kasus korupsi dan nepotisme gitu. Kita tahu bahwa untuk melakukan pemakzulan itu butuh proses yang panjang gitu. Harus ada proses yang dimulai dari DPR sampai akhirnya ke MK lalu disetujui oleh MPR. Nanti mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Ferry setelah Pak Ferry datang. Nah, untuk dimakzulkan itu butuh persyaratan yang konkret. Salah satunya itu sudah tertera gitu kan di konstitusi kita bahwa presiden dan wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran berat. Dijelaskan ada korupsi, nepotisme, ada korupsi, ada dan segala macam di situ dijelaskan gitu. Nah, tentu kami penasaran gitu. Mungkin Pak Ubaid bisa menyampaikan gitu apa temuan yang belakangan didapat oleh Pak Ubaid dan kemudian juga menjadi pertimbangan Pak Ubaid untuk melaporkannya ke KPK, dan proses saat ini tuh bagaimana Pak Ubaid? Silakan. Pertama, usulan atau aspirasi dari para jenderal itu bukan persoalan sederhana, tapi menunjukkan ada problem politik yang sangat serius di Republik ini. Ini yang perlu kita cermati. Tingkat keseriusan itu sebenarnya terbaca dari orang-orang yang ada di dalam komunitas itu. Ada mantan Panglima di situ, ada mantan Danjen Kopassus di situ, ada mantan dan komandan maritim, dan lain-lain. Yang dulunya adalah orang-orang yang sangat strategis dan masih punya jaringan. Jadi ini menunjukkan atau ada tanda bahwa ada problem politik yang sangat serius. Yang kedua, secara politik sebetulnya pemerintahan ini memang problem karena ada cacat bawaan. Jadi mengapa, ini poin kedua ini sudah penting, mengapa upaya keras dari pemerintah untuk membangun
misalnya Danantara misalnya, atau banyak langkah-langkah yang kemudian tidak sesuai dengan ekspektasinya, ingin mendapatkan investasi yang banyak, tapi kan kemudian gagal, tidak sesuai dengan target begitu. Sebetulnya itu menunjukkan, ini ada risetnya sebetulnya yang dilakukan oleh World Economic Forum dan lain-lain itu, bahwa ini ada ketidakpercayaan yang sangat serius sesungguhnya dari dunia internasional terhadap pemerintahan ini. Karena tadi faktornya adalah karena ada cacat bawaan. Apa cacat bawaannya? Yaitu proses manipulasi konstitusi. Proses apa yang disebut secara teori itu autocratic legalism yang dilakukan sebelum pemilu, dan itu masuk kategori ada nepotisme juga di situ. Bahwa proses-proses pengambilan keputusan dilakukan oleh pamannya dan seterusnya. Kita sudah bahas itu beberapa tahun lalu. Tetapi ini cacat bawaannya. Bahwa dunia internasional lihat Indonesia itu punya cacat demokrasi, cacat bawaan. Itu yang menyebabkan OCCRP menempatkan Jokowi sebagai salah satu mantan presiden terkorup di dunia. Itu tanda bahwa kepercayaan internasional pada pemerintahan ini buruk atau lemah. Karena punya cacat bawaan, maka sesungguhnya logis kalau problem cacat bawaan itu harus diselesaikan, kan gitu. Harus diselesaikan. Nah, diselesaikannya oleh para purnawirawan mengusulkan untuk dimakzulkan. Dimakzulkan itu boleh dan sangat mungkin, dan itu sesuai dengan konstitusi, dengan argumen-argumen yang juga dijamin oleh konstitusi di pasal 7A dan mekanisme di pasal 7B Undang-Undang 45. Itu jelas tuh, presiden atau wapres yang mengkhianati negara, dia menerima suap, korupsi, perbuatan tercela atau melanggar tindakan hukum pidana yang lainnya. Itu tinggal dirinci saja sebetulnya. Apakah dia telah mengkhianati negara? Kalau ditemukan, ya. Apakah dia menerima suap? Kalau ditemukan, ya. Apakah dia korupsi? Ditemukan, ya, dan seterusnya. Perbuatan tercela. Nah, di situ sebetulnya sudah menjadi konsumsi publik, ya, bahwa proses awal majunya wapres itu bermasalah. Yang kedua, wapres ini juga pernah dilaporkan oleh banyak kelompok masyarakat, termasuk saya. Itu juga cacat bawaan berikutnya tuh. Yang dokumen itu ada di KPK yang masih boleh dibuka sepanjang 20 tahun. Jadi artinya ada cacat bawaan yang sebetulnya ini berpotensi kalau dibongkar semuanya kena itu yang kita laporkan. Jadi karena cacat bawaan itu membuat rendahnya kepercayaan internasional, dan sekeras apapun Prabowo berjuang tanpa langkah-langkah konkret untuk membenahi cacat bawaan itu agar hilang begitu, sulit kita untuk bangkit. Itu yang kemudian dinarasikan oleh mahasiswa sebagai Indonesia gelap. Apalagi kalau misalnya diruntun bukan hanya wapresnya, tapi kan juga presidennya pernah punya catat masa lalu dalam perkara hak asasi manusia misalnya. Jadi ini seperti kita mau berjalan, tapi ada duri yang menancap di kaki kita, dan tancapan durinya itu tajam, sehingga jalan kita itu akan terus tertali-tali. Jadi sebagai negara, menurut saya memang perlu ada cara-cara mendasar untuk menyelesaikan cacat bawaan itu. Para purnawirawan itu mungkin memberikan alternatif, kasih solusi pada keadaan sekarang. Dan dalam negara demokrasi boleh orang bicara seperti itu, tidak dilarang. Jadi kalau kita diskusi tentang ini tiba-tiba dibubarkan, dilarang, apalagi pulang dari sini tiba-tiba Bung Rey nggak ada gitu kan. Soalnya
Ini keras nih, tensi lagi keras nih. Jadi itu menunjukkan bahwa persoalan ini sangat serius, sangat serius. Karena tadi saya umpamakan orang mau lari sprint begitu atau mau berjalan cepat, tapi ada duri yang menancap tajam di kaki. Jadi kita mau menuju Indonesia emas jadi cemas, mau menuju cahaya jadi gelap. Ini problem, dan itu dampaknya terhadap ekonomi sebetulnya. Kita stagnan loh. Semester pertama ini ya, di bawah 5% nggak pertumbuhan ekonomi kita, dan PHK di mana-mana. Kan logika sederhana itu, kenapa sih angka pertumbuhan ekonomi kita rendah, stagnan itu ya? Karena kan lapangan kerja baru itu tidak bermunculan masif begitu, sehingga kemudian proses produksi tidak berjalan normal, sehingga angka pertumbuhan ekonomi rendah, daya belinya lemah dan seterusnya. Mengapa banyak PHK? Kan pertanyaannya itu. Karena nggak ada investasi yang besar untuk membuat perusahaan-perusahaan itu hidup, melakukan produksi yang massal, menerima lapangan kerja. Pertanyaan, kenapa investor nggak mau investasi? Karena soal trust. Mengapa mereka tidak percaya? Karena ada catat bawahan. Dan mereka masih khawatir. Indonesia ini betul-betul negaranya mau on the track atau gimana? Keraguan dunia internasional yang cukup tinggi masih terhadap jalannya pemerintahan kita. Meskipun Prabowo kemana-mana tuh cari utangan ya kan. Kemarin bahkan sebenarnya saya agak sedih juga nih. Tiba-tiba Bill Gates datang mau jadikan rakyat miskin jadi kelinci percobaan. Ya kan, pakai apa tuh? TBC nya? Vaksin TBC. Uji vaksin TBC. Kita nggak tahu kandungan vaksin itu apa. Kita nggak tahu. Tapi Prabowo terima kan? Karena katanya mau dapat duit dari Bill Gates sekitar 2, sekian triliun. Karena ini mestinya kan itu dikaji dulu dong secara serius. Bukan hanya oleh satu ilmuwan saja, tapi banyak ilmuwan. Tidak hanya 2 universitas saja. Karena saya mendengar hanya 2 universitas yang menguji vaksin itu, yaitu UI dan Unpad. Kenapa nggak nanya ke universitas lain yang spesifikasinya berbeda dan lain-lain? Jadi menurut saya juga agak khawatir tentang itu ya. Kenapa kita jadi dalam tanda petik percobaan untuk menguji vaksin-vaksin itu? Nah itu saking tidak berdaya ya, terima aja tuh 2 triliun yang dikorbankan. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya. Tapi uji vaksin itu pasti ada resiko. Nggak tahu nanti seperti apa resiko-resikonya. Jadi menurut saya itu juga tanda-tanda dari beratnya jalannya pemerintahan dalam menuju masa depan. Padahal mimpi besarnya kita mengalami Indonesia emas. Saya khawatir kalau langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintahan ini tidak mendasar ya. Ya kekhawatiran Prabowo bisa menjadi kenyataan tuh. Yang 2030 Indonesia kemana gitu ya. Narasi itu lebih berbahaya dari narasi Indonesia gelap. Narasi Indonesia bubar itu lebih berbahaya daripada narasi Indonesia gelap. Kalau Indonesia gelap itu masih ada harapan, karena habis gelap terbitlah terang loh. Tapi kalau Indonesia bubar, ya berantakan. Jadi kalau diperkarakan, ini isu Indonesia gelap ini melanggar konstitusi, subversi gitu ya. Yang lebih subversi Indonesia bubar. Saya hanya mengingatkan itu bahwa ya negara tidak boleh represif terhadap pikiran gitu. Ide tentang pemakzulan, ide tentang Indonesia gelap itu adalah ide yang bisa diletakkan di meja perdebatan, harus didiskusikan, didengarkan apa argumennya kan begitu. Jadi saya secara politik melihat bahwa problem cacat bawaan itu yang menjadi kendala besar dari jalannya negara. Karena itu cacat bawaan harus diselesaikan. Nah, kasus yang saya dan kawan-kawan laporkan, yang terakhir bersama Bung Ray dan kawan-kawan, itu memang kita mau
meminta kepada KPK untuk secara serius memanggil mereka-mereka yang kita sebutkan dalam laporan itu. Karena kondisi Indonesia ditempatkan mantan presidennya sebagai mantan presiden terkorup di dunia. Itu kan, itu benar, itu empirik, itu terjadi. Tinggal KPK tuh mau nggak melakukan itu. Jadi artinya pintu pemakzulan itu bisa juga dari kasus suap dan korupsi. Kalau menurut Rocky Gerung, nggak apa-apa. Saya sempat dengar video dia tuh, bahwa Gibran itu suka terima setoran juga dari para menteri ke Solo. Nanti tolong dicek, ada videonya ya. Mudah-mudahan video itu benar. Ya, bisa juga kan? Itu dilusuri oleh KPK. Kalau menurut informasi yang lain yang bisa dicek ulang, ya anak-anak yang lain juga nerima, bahkan jumlahnya triliunan gitu. Setorannya itu ke presiden waktu itu, tapi yang terima anak-anaknya. Jadi patut diduga secara kuat ini adalah praktek gratifikasi, dan itu melanggar konstitusi. Itu suap. Yang menurut undang-undang tentang korupsi itu pelanggaran. Jadi ini bisa sebenarnya bisa ditelusuri oleh KPK untuk ditelusuri. Gitu. Nah itu juga pintu pemakzulan. Yang lain adalah di pasal 7 itu disebutkan perbuatan tercela. Pertanyaannya, apakah Gibran pernah melakukan perbuatan tercela? Kalau kita baca, apa itu perbuatan tercela? Perbuatan yang buruk, yang melukai hukum, yang melanggar hak-hak asasi manusia, diskriminasi, penghinaan, dan lain-lain. Itu juga ada tanda-tandanya. Apa itu tandanya? Perbuatan tercela itu ada di akun Fufu Fafa. Yang diduga kuat oleh para ahlinya, Fufu Fafa adalah milik Gibran. Itu pintu tentang perbuatan tercela yang ada dalam pasal 7A tentang siapa yang bisa dimakzulkan. Jadi pintu-pintu untuk pemakzulan itu bisa dilakukan. Dan itu sebetulnya bisa juga ya, DPR memanggil atau membuat semacam pansus ya. Ada proses-proses hukum tata negara di DPR untuk kemudian bisa memanggil yang bersangkutan dan seterusnya untuk diuji apakah benar saudara telah melanggar pasal 7 misalnya. Lalu ada saksi ahli, ada saksi macam-macam itu diundang sebagai saksi untuk menjelaskan posisi itu. Sangat mungkin. Tergantung bagaimana DPR-nya. Meskipun logika politik, praktisnya menurut Mahfud MD itu sulit. Karena 80% lebih di DPR itu adalah orangnya pemerintah, partai pemerintah, pendukung pemerintah. Itu politik praktisnya sulit. Tetapi kan kebenaran akademik, kebenaran ini ya, kebenaran substantif itu mesti diberi ruang untuk menjadi uji kebenaran di ranah kekuasaan. Jadi nggak boleh atas nama argumen kuantitatif mengabaikan argumen kualitatif dalam mengelola negara. Itu berbahaya. Argumen kuantitatifnya kan, di DPR itu mayoritas pendukung pemerintah 80%. Itu argumen kuantitatif, maka nggak bisa proses pemakzulan itu. Tapi dalam negara demokrasi, argumen-argumen kualitatif harus diberi tempat untuk diperdebatkan. Maka itu proses ujinya bisa di DPR. Proses awal-awal pemakzulan itu bisa melalui diskusi atau menguji argumen-argumen kualitatif dan data-data yang ditemukan oleh berbagai pihak itu. Jadi saya kira itu tanggapan saya tentang tema pada hari ini, bahwa ini problem yang cukup serius dan menjadi kendala bagi Indonesia untuk sulit mencapai mimpi besarnya. Apalagi Prabowo punya mimpi dalam 5 tahun angka pertumbuhan ekonominya 8% itu. Saya geleng kepala. Kalau cara-cara begini dan masih ada cacat bawaan, sulit. 5% aja udah terkali-kali kan? Apalagi 8%. Sekarang 4,8, 4,5 lebih lah, kurang lebih. Jadi masih rendah, Pak, masih
merah lah dibanding dengan negara-negara Asia dan bahkan negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, Vietnam dan lain-lain. Jadi itu saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.